Shalom, saudara-saudara keluarga Betani khususnya dan keluarga seiman pada umumnya dimanapun saudara berada. Selamat sore. Saya ingin berbagi berkat renungan firman untuk keluarga, yaitu telaga tenang bersama keluarga. Hari ini Tuhan mengajak kepada saudara dan saya untuk merasakan arti persekutuan dengan Tuhan, hidup benar di dalam kasih-Nya, dimulai dari yang terkecil dan kepada semua orang, yaitu renungan telaga tenang bersama keluarga. Mari saudara-saudara, saya mengajak berdoa terlebih dulu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau yang terbaik. Kami ingin berbuat apa yang sudah Engkau perbuat dalam hidup hamba-Mu ini. Tetapi tidak ada kemampuan apapun tanpa Engkau. Kami melakukan yang terbaik, khususnya di dalam berkat renungan telaga ini Tuhan. Kami boleh merasakan belajar dari mulai yang terkecil dalam hidup ini, untuk mengasihi keluarga, hidup tenang bersama keluarga, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Kami akan mengikat kuasa kegelapan roh-roh yang bukan daripada Allah yang mencoba untuk mengganggu jalannya renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa dan menghancurkan. Amin. Saudara, Tuhan memberikan tema renungan telaga ini adalah kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenakan kasih sebagai pengikat yang menyatukan dan menyempurnakan. Di dalam Kolose 3 ayat 14, mari kita baca bersama-sama. Dan di atas semua itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih, tanpa kasih kita tidak akan mengalami damai sejahtera, artinya tidak mengalami ketenangan. Ini yang Tuhan ajarkan kepada saya dan saudara, khususnya bagaimana saudara dan saya sebelum merasakan kasih dan melakukan kasih itu kepada semua orang. Tuhan mengajarkan kasih itu yang setiap hari kita bergaul di dalam hidup rumah tangga kita, hidup di dalam tetangga-tetangga kita, bukan hanya sekedar di dalam gereja, bukan sekedar dalam melakukan ibadah. Mari saudara, kita akan lebih lanjut untuk berbicara tentang mengikatkan kasih, mengenakan kasih sebagai pengikat di dalam hidup ini dan yang menyempurnakan. Oleh sebab itu, tanpa kasih-Nya Tuhan, kita tidak mampu lagi untuk hidup di dalam kasih. Oleh sebab itu, kasih itu, jika saudara dan saya untuk mengenal Allah, yaitu firman, yang telah menjadi manusia di dalam pribadi anaknya, itulah kasih yang begitu besar, mengkaruniakan anaknya yang tunggal supaya saya dan saudara boleh diselamatkan. Kasih itu menyelamatkan, artinya menyelamatkan hidup saudara tidak masuk dalam penghukuman kekal, menyelamatkan hidup saudara di dalam hidup berumah tangga, menyelamatkan saudara di dalam segala hal yang ingin mencelakakan atau membuat sakit hati orang lain. Oleh sebab itu, kasih itu yang menyempurnakan. Di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 4 kita akan baca saudara, yaitu pengenalan kita kepada Yesus. Kita akan baca di dalam Roma 8 ayat 1 dan ayat 2. Ini kita sebagai orang-orang beriman yang mengenal Yesus, kita harus mengenakan kasih, mengikatkan kasih
di dalam hidup kita, dan kasih itu yang menyempurnakan. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 1 sampai 4. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya daging telah dilakukan Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dan dalam daging yang serupa dalam daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman dosa atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam Dia yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Ini saudara-saudara, bahwa pengenalan kita untuk mengenakan kasih dan mengikatkan diri dalam untuk mengikatkan, kenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Pengenalan kita akan Yesus dengan benar, hidup di dalamnya. Kita tidak akan masuk penghukuman. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ini di Roma 8 ayat 1 dan 4. Sebab apa? Kita yang selama ini hidup di dalam daging melakukan ibadah ini untuk melakukan sesuatu yang benar seperti firman-Nya, itu tidak mampu. Karena itu Yesus itu datang ke dalam dunia, saudara, untuk mengikatkan kasih bersama dengan Dia. Dia yang telah diutus Allah menebus dosa atas dosa. Jadi penggenapan akan firman ini yang kita dengar, kita tidak mampu untuk melakukannya sendiri tanpa Dia. Itulah kasih sebagai pengikat untuk menyempurnakan kita di dalam kehidupan ini sekaligus menyelamatkan kita. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang di sini adalah dikatakan bahwa kita tidak lagi hidup di dalam daging. Untuk hukum Taurat itu adalah Taurat itu firman Tuhan. Tidak mampu kita melakukan sendiri tanpa adanya Yesus di dalam kita, hidup di dalam roh. Oleh sebab itu, di dalam Efesus 2 ayat 18 sampai 19 itu berbicara tentang bagaimana kita memiliki roh yang sama, yaitu di dalam Yesus Kristus. Oleh karena Dia, kita memiliki roh yang sama menuju jalan kepada Bapa, agar kita tidak didapati lagi seorang asing, maksudnya tidak dikenal, melainkan kita dijadikan keluarga orang-orang kudus, menjadi keluargaan Allah. Kita baca dalam Efesus 2 ayat 18 sampai 19. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi arti kita mengenal Tuhan Yesus, kita harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan, bukan mencerai-beraikan, dan menyempurnakan. Ini jawaban di Kolose 3 ayat 14. Hidup yang mengenal Tuhan Yesus, kasih itu sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di dalam renungan telaga, saudara dan saya kepada Yesus, saudara dan saya bersama dengan keluarga, saudara dan saya kepada tetangga kanan kiri, muka belakang, saudara kepada saya dengan jemaat-jemaat dimanapun, karena ada kasih-Nya. Inilah kehidupan yang mengenakan kasih di dalam Tuhan Yesus, mengenal Dia yang benar untuk mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya, haleluya. Agar saudara dan saya bukan didapati lagi menjadi orang asing atau pendatang yang tidak dikenal, tetapi menjadi orang-orang kudus dan keluargaan Allah. Demikianlah berkat renungan telaga sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya bersama dengan keluarga. Amin.